Shalom, salam kamu spesial. Satu sukacita kita bisa berjumpa lagi untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik heboh, beda bingit, perbandingan antara Ustadz Agustan waktu menjadi pendeta dan kemudian dia atau sesudahnya menjadi kadrun. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu Ustadz Agustan kentuti Alkitab, dia dengan jelas berkata bahwa dalam waktu dia meminta dalam 1 bulan Tuhan akan membunuh dia atau tidak. Dan kita tahu bahwa setelah beberapa hari dia kentuti Alkitab, dia kena penyakit, dia kena stroke, dan dia sangat menderita. Dan ini adalah waktu atau perjalanan selama untuk sampai kepada 30 hari Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu tahu bahwa Ustadz Agustan masih sakit. Kita terus berdoa supaya Tuhan dapat menolong dia. Tetapi di sini kita bisa belajar dari kehidupan Ustadz Agustan. Bagaimana sikapnya ya sebelum dia berpindah dari Kristen ke kadrun. Bagaimana sikap kehidupannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan saksikan video yang saya ambil dari potongan video yang saya ambil dari channel Roti Hidup. Mari kita saksikan bersama-sama. Firman Tuhan katakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia bertanya-tanya, kenapa saya dibuang? Kenapa saya di dalam tempat ini? Tapi satu hal katakan, supaya engkau tidak mati oleh karena pedang, supaya engkau tidak mati karena kelaparan, dan supaya engkau tidak mati karena penyakit sampar. Dan sama saudara, ketika Tuhan tempatkan saudara di sini, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan bahwa saudara mati oleh karena pedang, oleh karena penyakit sampar, oleh karena kelaparan, oleh karena apa yang telah saudara perbuat. Amin. Amin. Sampai detik hari ini saya boleh ada dan saya boleh melayani sebagai hamba Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. 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 Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Pokoknya saya nggak mau balas, saya terlalu pusing. Saya hanya mau memperingatkan kepada Rudi Layar Teknologi. Ya. Jika dalam waktu 7 hari mulai sampai saat ini, ya, Anda tidak memberi atau minta maaf, ya, kepada umat Islam, ya, saya menyerukan sekali lagi, jika tidak minta maaf, saya menyerukan, ya, kepada seluruh mujahid yang ada, cari Rudi sampai dapat, ya. Cari Rudi sampai dapat. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Ya kan, kamu kan menghalalkan darah saya. Ya, saya mau tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Artinya kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya, betul. Itu hate speech. Harusnya kamu masuk penjara. Setelah kita menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Roti Hidup, Bapak Ibu saudara-saudara, saya teringat akan waktu Yesus di dalam firman Tuhan, waktu dia mengajar, dia menceritakan tentang orang yang diusir roh jahatnya itu seperti rumah. Apabila orang itu dibebaskan dari roh jahat, rumah itu seperti rumah yang bersih karena Tuhan membersihkan dia. Tetapi rumah itu harus diisi, ya, diisi dengan kebenaran, diisi dengan kebaikan, diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan persekutuan dengan Tuhan, diisi dengan kasih kepada Tuhan. Tetapi apabila rumah itu tidak diisi,
dengan roh Tuhan, rumah itu menjadi, atau kemudian ada 7 roh. Yesus katakan bahwa ada 7 roh yang akan datang yang lebih jahat dan membuat keadaan orang itu lebih jahat. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, dan juga untuk orang-orang seperti Agustan, Ustadz Agustan. Apabila dia percaya kepada Tuhan, dia harus mengisi kehidupannya dengan kebaikan dan sebagainya. Nah, waktu saya melihat video, potongan video tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya teringat akan satu tokoh di dalam Alkitab yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus, yaitu Yudas. Kita tahu di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih ke-12 murid. Artinya Yudas adalah orang yang dipilih Tuhan, ya, orang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena dalam perjalanan pelayanan Yesus, bahkan Yudas diangkat menjadi bendahara. Artinya dia adalah orang kepercayaan. Karena dalam satu organisasi, seseorang dipercaya menjadi seorang bendahara, itu adalah orang yang betul-betul bisa dipercaya. Tetapi kita perhatikan bahwa Yudas dalam perjalanan pengiringan dan pelayanan dengan Yesus, dia punya hati yang tidak beres, dia punya motivasi yang tidak beres. Dan kita tahu dengan jelas, karena dia sekalipun tetap menjadi murid Yesus, tapi dia sudah hidup tidak benar. Dan ada 2 hal yang saya ingin kita belajar dari Yudas pada malam hari ini, supaya menjadi peringatan bagi kita, buat kita semua orang Kristen, bahwa kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan keadaan kita akan bertambah jahat. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar dari Yudas yang saya ingin kita belajar bersama-sama. Yang pertama, orang yang meninggalkan Tuhan cenderung dikuasai oleh roh jahat. Yudas waktu masih mengikuti Tuhan, dia masih melayani dengan Tuhan, kelihatannya baik-baik. Tapi karena dia tidak benar, dia tidak tulus, dia sering mencuri uang sumbangan untuk pelayanan Yesus, maka dengan jelas dikatakan bahwa kemudian Yudas menjadi jahat. Karena ada kemudian dia dikuasai oleh roh jahat. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Injil Yohanes 13 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi orang yang mengkhianati Tuhan, yang menjadi jahat, ya, itu terjadi oleh karena dia tidak menjaga kehidupannya. Kalau kita menganalisa kehidupan Agustan, memang dia menjadi seorang pendeta, dia berkhotbah, tetapi mungkin karena dia tidak menjaga hatinya. Ya, ini saya bukan maksud saya untuk menghakimi, tapi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dan memang dia melayani dan dia memiliki sikap yang baik, tapi mungkin hatinya tidak dijaga. Ya, sehingga pada akhirnya kita belajar dari Yudas. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia masih ada dengan Yesus, tetapi dia tidak menjaga hatinya. Ya, dan akhirnya iblis membisikkannya. Sekali lagi ini peringatan buat kita semua sebagai orang Kristen. Dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita harus terus berdoa untuk kita menjaga hati kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita terus menjaga pikiran kita, motivasi kita dalam mengikuti Tuhan, supaya kita terus hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak, Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa iblis membisikkan rencana dalam hatinya untuk mengkhianati Yesus. Ini satu perbuatan yang luar biasa. Dan kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya perhatikan sebagai manusia, hanya ada 2 ya yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, maka roh jahat akan bisa menguasai kehidupan kita. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, maka yang jadi adalah Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua yang kita bisa belajar, ya, yang kita bisa belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah
orang yang meninggalkan Tuhan akan berbuat kejahatan yang besar. Ya, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-48 sampai 50. Matius 26 ayat 48 sampai 50. Di situ dikatakan, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan, dan awalnya dia mengasihi Tuhan sehingga dia dipercaya oleh Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan dan membuat kejahatan yang besar, yaitu dia menjual Tuhan. Kalau kita tidak terus ada di dalam Tuhan, menjaga hati kita, pada akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan. Dan waktu kita meninggalkan Tuhan, yang kita perbuat adalah kejahatan yang besar. Kembali lagi kepada Ustadz Agustan. Saya melihat waktu dia masih menjadi seorang pendeta, dia melayani, dia berkhotbah, dan khotbahnya begitu semangat. Khotbahnya memberi motivasi buat umat Tuhan yang mendengar, dan dia membicarakan kebenaran tentang penderitaan. Dan mereka mengamenkan itu. Tapi kita tahu dengan jelas dalam video yang tadi kita nonton, waktu dia berpindah menjadi kadrun, dia menghalalkan darah orang. Ini kan suatu kejahatan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena membunuh orang. Ya, itu adalah kejahatan yang luar biasa. Harusnya itu tidak terjadi. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan kemudian roh jahat menguasai kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang jahat. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan permusuhan. Dan itu, saya percaya itu tidak Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Sekali lagi ini menjadi peringatan buat orang-orang Kristen. Kalau engkau ikut Tuhan, jaga hatimu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Jangan pernah menjual Tuhan. Karena waktu engkau lakukan itu, yang terjadi adalah hidupmu akan menjadi jahat. Engkau akan menjadi lebih jahat lagi. Dan sebagai orang Kristen, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Supaya kita setia dalam Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kita hidup mempermuliakan Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memakai kita untuk belajar malam ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong saudara. Dan Bapak Ibu saudara, kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Waktu saudara melakukan subscribe, saudara mengembangkan channel saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa memberi komentar yang membangun. Dan juga tekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasinya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diberkati, jangan lupa bagikan video ini supaya banyak orang diberkati. Bagikan video ini di grup-grup WA, grup Facebook, di Telegram, sehingga banyak orang diberkati. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.